Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Kartikasari SPD, NIP 1992091302020122004. Di sini saya akan memaparkan mengenai resume saya pada pembelajaran hari ini mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu. Apa itu komitmen dan apa itu mutu? Komitmen terdiri atas 3 kata kunci, yaitu individu, janji, dan perbuatan. Sedangkan mutu terdiri dari 3 kata kunci pula, yaitu standar, kelayakan, ciri, atau sifat. Secara umum, komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Dalam komitmen mutu, kita membahas diantaranya efektivitas, yakni sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Itu menurut Richard L. Dell. Kemudian efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga ada inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang terakhir yakni inovasi mutu. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan yang terakhir kesesuaian terhadap spesifikasi. Adapun menjaga komitmen mutu dijelaskan mengenai atau dengan 5 cara, yakni tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Yang satu sama lain tentu saja saling berkaitan sehingga dapat menjaga komitmen mutu secara maksimal. Berikut merupakan nilai dasar dari orientasi mutu. Di antaranya, komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Adapun tanggung jawab mutu diantaranya terdiri dari basic unit level, functional level, strategi bisnis unit level, dan corporate level. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Itu pengertian menurut Richard L. Dell dalam Kita Maria Kanita. Kemudian inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk diantaranya 4. Yang pertama produk, yang kedua layanan, yang ketiga metode kerja, dan yang keempat sumber daya.
Ada 4 cara dalam berinovasi. Yang pertama yaitu penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga duplikasi, dan yang terakhir dengan cara sintesis. Tentu saja dengan 4 cara berinovasi ini, ketika kita aplikasikan, akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam berinovasi pada tempat kerja kita masing-masing. Untuk bisa menciptakan sebuah inovasi, maka pemikiran yang inovatif harus disertai beberapa ketentuan. Selain elastis, komprehensif, dan luas, inovatif adalah perlu disertai dengan produktivitas, sensitivitas, originalitas, dan kreativitas yang tinggi. Jadi, inovasi juga perlu dibarengi dengan inovatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovatif adalah sesuatu yang bersifat pembaruan. Inovatif adalah suatu usaha yang diupayakan dari cara berpikir yang baru agar menstimulus kemampuan dan keahlian baru untuk menghasilkan karya baru. Hal-hal yang mendasari terciptanya inovatif adalah harus diperhatikan betul, karena inovatif adalah tercipta dari cara berpikir elastis dan komprehensif. Lalu, inovatif adalah perlu disertai dengan produktivitas, sensitivitas, originalitas, dan kreativitas yang tinggi. Inovatif juga merupakan cara berpikir yang baru dengan syarat dan ketentuan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Tentu saja, di instansi tempat kita bekerja perlu adanya pendekatan inovatif. Perlu adanya inovatif yang kita hasilkan dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga penyelenggaraan pemerintah atau apapun yang menjadi pekerjaan kita akan secara maksimal kita hasilkan. Selanjutnya, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Sangat perlu dalam membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah karena keempat poin yang tadi saya bahas di slide sebelumnya menjadi sebuah acuan kesuksesan atau tidak dalam berkomitmen mutu, khususnya bagi penyelenggaraan pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita di instansi masing-masing. Nah, kemudian yang paling terakhir dari inovatif tadi adalah berpikir kreatif, yakni memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Kemudian, dapat bermanfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang kita layani. Dan terakhir, kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi kesemuanya saling berkesinambungan demi melakukan pelayanan publik yang maksimal. Karena kita sebagai ASN yang notabene-nya pelayan publik tentu harus memberikan yang maksimal kepada publik yang kita layani. Nah, berikut kesimpulan dari apa yang menjadi resume pada komitmen mutu. Yang pertama ada aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Yang kedua ada orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan sebuah pengabdian. Kemudian orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah melayani publik. Yang kelima, kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu.
mutu. Dan yang terakhir, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.